semuanya, kembali lagi dan ini adalah video ketiga. Kali ini aku mau ngebahas bukan hanya sekedar aksi kerjaan kasir, tapi juga sekaligus stok barang. Nah, ini kayak barang-barang yang di belakang itu kan kita harus otomatis stok ya, karena kalau enggak pembeli ketika tanya, "Mbak, ada barang ini?" Ada gitu kan, nggak enak gitu, dan pasti pembeli akan lari ke toko lain. Supaya pembeli nggak lari ke toko lain, otomatis kita harus selalu catat nih apa aja, karena kebetulan di tempatku kerja udah pakai komputer, jadi kita sudah masuk datanya ke komputerisasi semua. Nah, kita bisa cek barang apa yang memang sudah pernah ada tapi kita lupa, supaya kita bisa restock ulang. Nah, selain itu aku juga suka nyiapin catatan ketika pembeli request, "Mbak, ada barang ini enggak?" gitu. Wah, aku akan coba untuk stok barang itu. Kalau susah ya kayaknya nggak bakalan disiapin. Oke, kita mulai ya. Gimana caranya untuk stok barang di toko, khususnya di tempat aku kerja. Dan ini mungkin bisa diterapkan di tempat kalian juga, atau di toko kalian, atau di tempat kalian kerja juga, sebagai kasir ataupun sebagai grocer. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau aku data barang habis itu menggunakan cara manual. Sebenarnya aku juga bikin ya filenya di komputer, tapi ini khusus untuk ketika sudah fix atau sudah yakin bakalan dikirim lewat WhatsApp. Ini contohnya seperti ini, daftar belanjaan ke Dilanas. Ini kenapa aku tulis begini, karena aku ketik begini karena emang aku belanjanya ke sana ya, ke distributornya, atau ya ada kok distributor sih, toko besarnya itu ke Delamas. Jadi aku bikin daftarnya seperti ini. Nah, kalau aku bikin juga yang manualnya atau printnya, itu bentuknya kayak gini nih. Nah, daftar barang yang habis. Coba udah dibikin filenya di komputer, kok dadak dibikin yang file kayak gini lagi, pakai acara di print. Ini kenapa di print? Soalnya tidak semua yang jaga di sini tuh ngerti komputer. Ya ada sih bukannya nggak bisa, sama sekali bisa, tapi buka filenya yang nggak bisa. Makanya aku bikinkan seperti ini. Fungsinya adalah supaya lebih rapi. Dulu lebih ngeri loh daftar belanjaan itu, ya benar-benar ditulis di kertas kosong, dan ya kita tahu ya namanya tulisan tangan, kadang kebaca kadang enggak. Nah, makanya kenapa aku rapikan menggunakan kolom ini, lebih enak, jadi lebih tertata seperti ini kan. Ini khusus nama barangnya apa, kemudian ini jumlahnya. Nah, ini apakah jumlahnya satu karton, satu box, atau apa gitu kan, atau cuma berapa renteng. Kemudian ini aja juga nama-nama dari barang yang kita pesan. Nah, dari daftar ini nantinya aku baru salin ke sini. Nah, baru habis itu kirim ke WhatsApp. Oh, ditanya, kok ribet dah? Memang ribet dah, gimana lagi? Karena kalau nggak kayak gini kan, ya kita ada 3 orang yang kerja gitu ya. Kalau kita nggak merapikan kayak begini, ya akhirnya jadi amburadul semua. Dan setiap kasir ya, itu pasti kan punya ya request barang dari pembeli atau gimana ya, salah satu caranya dengan manual lagi. Kayak gitu. Oke, aku tunjukin lagi seperti apa barang-barangnya. Nah, karena kita nggak punya gudang, jadinya semua barang kan otomatis harus ditaruh di sini ya. Aku bikin sendiri kotak-kotaknya kayak gini. Ini tadinya jujur lebih parah banget. Barang cuma ditaruh di sini, dan itu riskan dengan namanya digigit tikus atau apa ya. Akhirnya aku bikin kotak-kotak kayak gini. Ini dari kardus mie instan ya, bekas. Nah, jadi di sini aku kasih tulisan kepala api gula aren. Nah, ini isinya apa gitu kan, atau sama apa gitu. Biasanya sih ada 2 produk. Nah, ini kan sesuai gitu kan. Tapi kadang-kala nggak sesuai karena kita begitu banyak produknya yang ada di sini gitu. Jadi nggak cukup lagi. Akhirnya kita taruh yang sembarangan aja kayak gini. Tulisannya kopi ABC susu, dan ternyata isinya adalah top kopi.
Ya, kayak gitu. Nah, tapi dari kayak gini nih, dibikin seperti ini, kita jadi tahu. Nah, misalnya kayak gini, ini aku balik, berarti artinya ini barangnya nggak ada, kosong. Dari sini, oh, barangnya nggak ada nih, apa nih? Oh, ini coklatos, matcha, dan ini. Nah, nanti akan kita catat di catatan untuk barang restock ulang atau untuk belanja ya. Nah, ini kayak gini nih, wah ini apa ini habis? Oh, good day. Good day rasa ini dan ini. Nah, ini kalau kosong berarti kita harus balikin. Nah ini masih ada nggak? Oh ternyata masih ada. Jadi kalau masih ada satu nggak akan kita balik. Nah ini masih ada lagi. Kemudian apalagi ya? Oh ini lagi ini kosong ini. Nah kosong. Oh ini gude cappuccino. Ini kosong kita balik kayak gini nih. Jadi biar tahu kalau oh, barang ini kosong dan harus masuk ke dalam catatan belanja kita minggu besok atau minggu berikutnya gitu terserah sih ya tergantung dari catatannya yang kita buat. Nah kayak gitu, oh ini misalnya ini kosong ini, tapi ini barangnya masih ada cuma emang di kotaan ini kosong. Nah itu jadi kendali kita ya atas barang-barang yang ada di sini tanpa harus lihat komputer. Itu lebih enak dengan cara seperti ini karena balik lagi tidak semua yang ada di sini itu paham dengan komputer. Ini aku bikin tulisan kayak gini karena pembeli suka ngawur ngambil sendiri. Bukan apa-apa karena apa ya, ada orang yang pengennya beli satu renteng gitu, misalnya kayak energen gini ya kan, pengennya satu renteng itu isi 10. Nah kalau orang sembarangan ambil gitu aja nanti isinya jadi berkurang gitu. Makanya kenapa aku bikin juga ada yang digantung. Ini sebenarnya udah lama sih ya yang bikin digantung. Nah dibikin digantung seperti itu sebenarnya bukan aku juga yang bikin, tapi ya udah dari pengurus sejak lama dibikin digantung kayak gitu, jadinya lebih mudah kalau yang mau beli eceran. Sedangkan yang mau beli kayak gini satu renteng pasti aku akan ambil di section ini atau di bagian ini ya. Nah jadi kayak gini nih tuh. Oke, selain dicek secara manual, aku juga bisa ngecek di komputernya. Nah, misalnya di sini ya bisa nanti tinggal di kolom aku cari ini barangnya apa yang kosong kayak Yupi gini, terus ada ini snack Jaguar dan lain sebagainya. Nah, yang kosong-kosong ini akan aku catat kemudian aku taruh di daftar belanjaan. Tapi kalau yang ada di sini ini kayak yang ini tadi ya udah aku catat, ini nanti masuknya ke toko Delamas, tidak untuk yang barang-barang belanja ke sales. Makanya ini beda. Jadi aku udah hafal ya barang-barang apa yang sekiranya bisa belanja di toko itu atau barang mana yang sekiranya bisa belanja di Delamas. Kalau ada yang lihat tadi, Mbak kok cuma 3 renteng, kok cuma dikit. 3 renteng itu satu produk. Kan ada banyak barang di sini yang gak bisa dimasukkan langsung banyak gitu. Misalnya opo ya, kalau kayak minyak oke, kita bisa satu dus, tapi kalau kayak minuman kayak gini gak mungkin kita satu dus nyimpennya nggak ada. Seperti yang aku tadi bilang kan, kita nggak punya gudang, jadi yang kita pikirin adalah gimana caranya kulaan barang bisa agak ke stok lama tapi nggak memenuhi ya toko ini juga gitu kan. Terus juga bisa bervariasi karena kebetulan di toko Delamas itu bisa sih kita kolaan cuma 3 renteng doang. Ini jumlah paling sedikit ya, sebenarnya mereka 2 pun juga boleh gitu. Maka aku kasih jumlah yang segitu. Kalau satu renteng kayaknya sih gak sopan banget kita kulaan cuma satu renteng. Jadi kayak gitu ya, jadi kita bisa dua lewat komputer kayak gini dan bisa dicek secara manual.